Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Alfiani, NIM 2119270. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kedudukan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan. Bimbingan dan konseling menangani hal-hal di luar garapan pengajaran, secara tidak langsung menunjang tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kegiatan ini dilakukan melalui layanan secara khusus terhadap semua siswa agar dapat mengembangkan dan memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Sebagai individu, siswa memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan dan kenyataannya dihadapi untuk kemudian memahami dan mengembangkannya. Sekolah sebagai institusi pendidikan tidak hanya berfungsi memberikan pengajaran atau pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keseluruhan kepribadian anak. Adapun pendidikan yang bermutu, efektif, dan ideal adalah yang mengintegrasikan 3 bidang kegiatan utama secara sinergi, yaitu yang pertama bidang administrasi, yang kedua di bidang instruksional dan kurikuler, dan yang ketiga di bidang bimbingan dan konseling. Sekian pemaparan materi saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ayoning Asti dengan nomor NIM 2119280. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang perkembangan dan karakteristik remaja. Perkembangan adalah perubahan yang dialami seseorang menuju tingkat kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambung. Nah, sebagai seorang pendidik, kita itu harus memahami perkembangan siswa seoptimal mungkin. Karena dengan memahami perkembangan siswa, kita akan semakin terampil dalam menghadapi karakteristik siswa. Nah, anak-anak usia SMP ataupun SMA dikatakan remaja. Remaja merupakan aset terpenting bagi agama, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, perkembangan pada remaja harus kita perhatikan untuk pengembangan dirinya. Nah, perkembangan pada remaja itu ditandai dengan beberapa tingkah laku, baik tingkah laku positif maupun tingkah laku negatif. Karena pada masa ini remaja mengalami masa transisi dari anak-anak menuju remaja. Perubahan perilaku pada remaja itu sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan bermainnya. Jadi tugas guru di sini ialah mengarahkan pada hal-hal positif remaja tersebut gitu. Salah di antara ciri atau karakteristik pada remaja yaitu mengalami perubahan positif, baik mengalami perubahan fisik, baik ditandai dengan masa pubertas ataupun hormon. Terus memiliki energi yang berlimpah. Jadi karena masa remaja itu mereka masih kuat, masih fit, jadi kebanyakan mereka melakukan banyak aktivitas. Nah, tugas guru di sini ialah mengarahkan pada kegiatan-kegiatan yang positif, seperti kalau sekolah kan mengadakan ekstrakurikuler, karena untuk mengisi waktu mereka agar tidak digunakan untuk waktu-waktu yang mungkin bisa merusak diri mereka. Terus memiliki fokus perhatian yang lebih terarah, memiliki ketertarikan pada lawan jenis. Wajar ya, jadi di usia remaja itu banyak kita temui remaja-remaja yang pacaran, remaja-remaja yang ya pokoknya gitulah, karena di usia ini mereka itu memiliki ketertarikan pada lawan jenis. Nah, peran guru di sini ialah mengarahkan agar tidak bablasan lah, terus menunjukkan kemandirian. Jadi di usia remaja ini biasanya mereka itu enggan untuk menerima
masukan-masukan dari orang lain ataupun orang tuanya. Mereka menganggap dirinya itu mampu melakukan sesuatu sendiri. Karena di usia ini mereka itu akan menunjukkan kemandirian mereka. Aku iso dhewe. Terus transisi dari anak-anak ke remaja. Biasanya di sini remaja akan terombang-ambing dengan sikapnya. Dalam artian mereka itu cepat sekali emosional, mudah sekali memberontak. Nah, tugas guru di sini ialah mengarahkan agar emosinya itu tidak menyebabkan kerusakan pada dirinya. Maksudnya tidak menyebabkan kenakalan pada usia remaja. Kita harus bisa mengontrol emosi remaja tersebut. Terus pencarian identitas diri. Jadi di usia remaja itu biasanya mereka akan mencari identitas mereka. Mereka itu akan mengarahkan dirinya kemana. Nah, tugas kita yaitu mengarahkan pada hal-hal yang positif seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Muhammad Ika Masyari, NIM 2119283, akan menjelaskan mengenai yaitu bidang bimbingan konseling. Bidang bimbingan konseling sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama bidang bimbingan pribadi. Bidang pribadi sendiri merupakan bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, mengembangkan potensi pada peserta didik. Yang kedua yaitu bidang bimbingan sosial. Bidang bimbingan sosial juga merupakan bidang layanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif. Selanjutnya yang ketiga yaitu bidang bimbingan belajar, yaitu merupakan bidang pelayanan yang membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan belajar. Yang terakhir yaitu bidang bimbingan karir, merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada individu untuk mendapat atau merencanakan dalam mengembangkan masa depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin, NIM 2119355. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi D, jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Nah, di materi kali ini ada tiga fungsi bimbingan di sekolah, yaitu yang pertama adalah fungsi penyaluran, dan yang kedua ada fungsi pengadaptasian, dan yang ketiga ada fungsi penyesuaian. Yang pertama fungsi penyaluran yaitu fungsi dimana membantu peserta didik untuk memilih jenis sekolah atau ke jenjang selanjutnya, memilih program, memilih lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat para peserta didik. Yang kedua ada fungsi pengadaptasian, yaitu seorang guru atau tenaga edukatif akan membantu para peserta didiknya untuk menyesuaikan program yang diminati oleh peserta didiknya. Yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian di sini yaitu para guru membantu para peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan bakatnya masing-masing dan kemampuan mereka untuk mencapai perkembangan yang optimal menurut mereka. Selanjutnya ada tujuan, yaitu tujuan bimbingan di sekolah itu antara lain yang pertama pengembangan pengertian dan pemahaman diri, dan yang kedua ada mengembangkan pengetahuan tentang jenjang pendidikan, yang ketiga ada mengembangkan pengetahuan tentang berbagai nilai dalam kehidupan dan keluarga, dan yang terakhir ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup di sini mencakup 7 layanan, yaitu yang pertama layanan kepada peserta didik, yang kedua layanan kepada guru, yang ketiga layanan kepada kepala sekolah, yang keempat
layanan kepada peserta didik atau feeder school. Dan yang kelima, layanan kepada orang tua. Yang keenam, ada layanan kepada dunia kerja, terutama dilaksanakan di sekolah kejuruan atau biasa disebut SMK. Yang terakhir yaitu ada layanan kepada lembaga-lembaga dan masyarakat, keberadaan layanan bimbingan dan konseling.